Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah kembali memasuki minggu pekerjaan kita yang baru. Saya berharap saudara tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, dalam menjalani kesibukan dan rutinitas kita. Hidup bisa membosankan karena kita melakukan hal yang sama terus-menerus. Tetapi mari kita selalu bersyukur dan melihat segala sesuatu dengan positif. Kalau kita masih punya pekerjaan, itu berarti kita masih jauh lebih baik dari jutaan orang yang ada di dunia ini yang menganggur dan bahkan membutuhkan pekerjaan. Karena itu mari bersyukur kepada Tuhan, terutama sebelum kita beristirahat, membaringkan diri, kita mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan hari ini kita masih terus belajar mengenai kemurahan hati. Dan kita belajar hari ini dengan judul Menyaksikan Kemurahan Tuhan. Kembali kita belajar lagi dari Daud dalam Mazmur 27 ayat 4 yang berbunyi demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, ayat ini dalam New American Standard Bible dikatakan, one thing I have asked from the Lord, that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. Keinginan Daud adalah dia menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. To behold His beauty di dalam kehidupan Raja Daud. Saudara, ini satu kerinduan yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, di dalam kata beauty atau kemurahan yang kita baca dalam bahasa Indonesia, itu dalam bahasa Ibrani adalah nam. Artinya delight, suitableness, splendor, grace, pleasantness, kindness. Jadi di sini ada unsur kemurahan. Saudara, menyaksikan kemurahan Tuhan artinya kemurahan Tuhan itu terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita selalu dipenuhi dengan kemurahan demi kemurahan, demi kemurahan, demi kemurahan, bahkan berlimpah dengan kemurahan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur untuk kemurahan Tuhan ini. Dan ayat ini memotivasi kita agar kita menyaksikan kemurahan Tuhan senantiasa. Dan kalau saudara memperhatikan judul Mazmur ini dalam Alkitab Bahasa Indonesia, aman dalam perlindungan Allah. Kalau dalam New American Standard Bible dikatakan a psalm of fearless trust in God. Artinya Mazmur ini menggambarkan rasa yang tidak perlu takut saat kita percaya kepada Tuhan. Karena itu dalam ayat pertama Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Daud itu bukan orang yang tinggi besar, tapi Daud punya nyali atau keberanian yang luar biasa. Dia berani menghadapi singa-singa yang mengancam domba-domba yang dia gembalakan. Dia juga sanggup melawan Goliat yang besar dan perkasa, salah satu pahlawan orang Filistin. Daud tidak takut mati. Daud tidak takut kepada apapun juga karena dia tahu Tuhan yang beserta dia. Dan pada saat Daud mencatat ayat ini dalam ayat yang keempat yang kita baca tadi, yang Daud inginkan, yang Daud rindukan adalah diam di dalam rumah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Seumur hidupnya Daud ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara, ini kiranya menjadi kerinduan kita semua. Kita tidak perlu memiliki kerinduan menyaksikan kemurahan orang lain untuk datang kepada kita. Oh, saya berharap dia akan berlaku seperti ini. Saya berharap dia akan baik dengan saya. Saya berharap dia akan begini, begitu kepada saya. Saudara, manusia itu terbatas. Mereka kadang hanya baik kalau kita baik. Mereka kadang baik ada maunya. Tetapi Tuhan, kemurahan hatinya itu tulus dan unconditional. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kerinduan hati kita bersama adalah menyaksikan kemurahan Tuhan, dan itu sudah lebih dari cukup.
karena itu menjadi jaminan bagi kita untuk melangkah dengan kepercayaan diri hari demi hari bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia pasti menyertai kita dan kemurahannya selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Haleluya, kiranya renungan malam ini kembali menguatkan, menyemangati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang dipenuhi dengan kemurahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam.